Ini kapan Bapak masuk Islam? Because just want to know how do you know about Islam? Because I did not believe in the Trinity. Saya tinggalkan itu karena saya tidak dapat menerima Trinitas. To be honest. Right. We need to have more interfaith dialogue. Kita perlu lebih, ya sekali lagi, tidak ada siapapun di dunia ini yang berhak untuk menyetel jalan hidup saya. Apalagi jika itu saya adalah choir director ke-71 yang menggemakan lagu-lagu kebangsaan. Beda kalau saya ya, kalau saya ngomong talk about it. Ya, saya bisa ngeluarin rocknya. Kalau beliau ini Bible, sedikit dari Bible yang saya punya, ya karena saya suka baca ya. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa gentar. Di daratan sini saja, ini sebahagian besar masyarakat sudah tidak mau ke gereja. Dan gereja-gereja semakin banyak yang dijual. Kan biaya. Ada muatan kebencian terhadap Islam, tapi akhir-akhir ini yang dahsyatnya adalah inilah sisi Islam yang aku lihat. Lalu dia cerita di Hollywood bahwa Islam yang saya lihat adalah Islam yang menjadi tempat Anda untuk datang ketika Anda susah, ketika Anda kelaparan. Ada hubungannya nih dengan mangapnya Pauzan. Nah gitu, nanti deh. Kalau di sini yang namanya nikah, itu sambil bawa bayinya. Supaya bayinya juga diberkati, dibaptis. Nah, pernikahannya pun diberkati. Kan? Di mana dalam Bible, pernikahan yang seperti itu? Nggak ada. Ya ada. Allah implementasi ayat ini saya temukan pada diri Bunda Syair, Masya Allah. Masya Allah. Terus 65. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya. Dan ini berasal dari saudara mualaf kita yang berdomisili di Amerika ya, yaitu di Washington DC. Beliau adalah Bapak Mangkir Ibrahim dengan Ibu Syair Sumangkut ya. Dan kebetulan di sini bagaimana mereka bercerita dipandu langsung oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Edi Praitno ya. Dan ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui dari kedua orang ini. Yang pertama adalah tentunya kita ingin mengetahui apa latar belakang sebab mereka memeluk agama Islam ya. Dan kemudian yang kedua tentunya apa yang dirasakan dan bagaimana pandangan serta pendapat mereka setelah masuk Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dan yang ketiga tentu kita perlu mengetahui juga karena beliau-beliau ini berdomisili di luar negeri di Amerika ya. Tentu di sana umat muslim minoritas ya. Dan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka di sana tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama ya. Dan yang spesial dari Ibu Syair Sumangkut adalah
karena beliau pernah masuk ke Zoom-nya si Paul Zong ya. Namun sebagai seorang mu'alaf dan menjadi seorang muslim, beliau benar-benar menunjukkan bagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya ya, yaitu mengedepankan kesabaran serta menunjukkan akhlak yang baik ketika berdiskusi dengan saudara-saudara non muslim. Nah, ini terbukti ya ketika beliau masuk di Zoom Paul Zong. Ketika itu Paul Zong ini mencaci beliau, menghina serta melecehkan ya, namun beliau tetap tenang menghadapi yang namanya Paul Zong ini. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama ya. Walaupun video ini agak sedikit panjang, namun ini menjadi suatu pelajaran dan sekaligus inspirasi untuk kita semua ya, untuk bagaimana kita mengambil sikap ketika berhadapan berdiskusi dengan saudara-saudara dari Kristen. Nah, sebelum saya putarkan videonya, tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan begitu juga kita dukung channel Ustadz kita Edi Prayetno ya, dan juga channel-channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sair dan juga Mr. Pir ini ya. Waalaikumsalam, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother Edi. Ya. Apa yang akan kita bicarakan pertama kali, Mas Edi? Iya. Ini kita umat Muslim di Indonesia ingin tahu sekali dan juga sekalian ingin kenal dengan Bapak Pir Ibrahim. Ini kapan Bapak masuk Islam? First, just want to know how do you know about Islam and what do you think about Islam as a religion, as a faith? I love the culture, I love the religion, I Saya love suka the faith. budayanya, saya suka keyakinannya, dan saya suka komposisi keimanan yang ditawarkan oleh Islam. When I first started looking at Islam Ketika saya melihat Islam ini sebagai sebuah agama pertama kali, as a religion to consider, I did a lot of reading. Sebagai suatu agama yang menurut saya layak dipertimbangkan. Pada saat itu, how come you say that way? You were not a follower of any faith. No, I had been Episcopalian when I Saya was young, sebelumnya pernah menjadi seorang Protestan Episcopalian di Amerika. and I left there because I did not believe in the Trinity. Saya tinggalkan itu karena saya tidak dapat menerima Trinitas. And then I went from religion to religion. Now, when was that? That means you had, This was high school and college oh, ketika and beyond. Saya duduk di bangku SMA, Trinitas. Do you still went to church or what? No, I didn't feel I needed to. Saya berpikir saya tidak perlu harus pergi ke gereja lagi. I would pray, and one of my friends would ask me to go with them. I certainly would go with them. Saya tentunya tetap berdoa sampai teman saya menanyakan saya untuk ikut dengannya ke gereja. Saya pikir saya sudah tidak ingin lagi. That gave me an opportunity to try numerous religions. Dengan itu memberi saya kesempatan yang sangat besar untuk mencoba berbagai kepercayaan. So I went from Catholic, Jewish, Saya berangkat dari, saya pergi ke Katolik, Greek Orthodox, juga bergabung dengan teman-teman Jewish,
Greek Orthodox, Yahudi, lalu Ortodoks Yunani, Greek Orthodox, and many others. dan banyak dari mereka saya tetap mencoba untuk bergabung. But I did not find any that made me say, that's what I want to do. Tapi That's what I want to be. tidak membawa saya kepada suatu kondisi, inilah yang saya inginkan, inilah yang saya ingin saya menjadi sesuatu di dalam keyakinan itu, seseorang dalam keyakinan itu. Then I was lucky enough to meet Ibu, Dan saya merasa cukup beruntung loh ketemu dengan Ibu Syah. and she took me to several mosques. Dia membawaku untuk perkenalkan beberapa masjid and the community over there. And I loved the people I met. Saya sangat mencintai orang-orang yang saya temukan. They were so sincere with me and with their religion. Mereka sangat sincere itu terus terang, jujur, apa adanya dengan saya. And that made me look deeper. Membuat saya melihatnya lebih dalam. And I spoke to a couple of imams and asked them questions, and I liked their answers. So it made me go a step further. And then eventually I knew this was the right religion for me. Ya, saya bertanya kepada minimal 2 orang imam di saat itu. I think that's the Flower Church and at the Adam Center, right? No, at Imam Center. Imam Center. Remember the person we talked to just outside the doors? Or just inside the doors? That's brother Fahmi, Imam Fahmi. Okay, jadi saya berbicara dengan 2 orang imam dari 2 masjid yang berbeda. Percakapan dengan imam itu membuat saya merasa pengetahuan dan aspek religiositas saya semakin tumbuh. So that's how I became a Muslim. Dan itu yang menyebabkan saya akhirnya menjadi seorang Muslim. And she certainly had an influence on my decision. Oh, tentu. Ia mempunyai keterlibatan dan kontribusi yang cukup banyak dalam proses saya mendapatkan keputusan ini menjadi seorang Muslim. Yes. I don't know what she said, but it sounded right. Saya gak ngerti apa yang diomongin istri saya pikir mudah-mudahan yang baik-baik aja dah. Baik. Saya ingin tahu pandangan kebanyakan orang Amerika memandang umat Islam saat ini itu seperti apa? Oh, you really want to know what the majority American people say about Islam, how American people see Islam and the Muslim. Islam and the Muslim, this Right. is 2 things. No, I understand. Yeah. So what do you think? That's a difficult question to answer. Itu pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab, sulit sekali. I would assume there are numerous people, probably on the far right, Saya mengasumsikan bahwa di luar sana ada orang-orang yang satu terlalu ke kanan. and those people are probably very anti-Muslim. Dan untuk yang terlalu ke kanan ini, golongan kanan, di sini golongan kanan disebut konservatif, itu terlalu sangat membenci Islam. I feel ex-President Trump, thank goodness, has had a major negative influence on American people that wanted to believe in the worst of the religion. Saya berpandangan bahwa Presiden yang kemarin, Presiden Trump, mempunyai keterlibatan yang besar dalam mengarahkan masyarakat Amerika untuk menjadi lebih membenci Islam. Ini yang saya sangat sayangkan. Now I feel the normal
American Saya berpikir bahwa masyarakat Amerika yang normal has no problem with a person choosing their religious beliefs tidak punya persoalan untuk seseorang siapapun untuk memilih kepercayaan and express them by going to church or a masjid because they believe it's your own personal choice. untuk mengekspresikan peribadatan mereka berkumpul di gereja ataukah di masjid. The far right, I think, Ada pula yang terlalu ke kanan ini, is so negative sayap kanan yang sangat negatif ini towards the religion and that it will take years, if not decades, to correct that. untuk sayap kanan yang terlalu jauh, far right Yes. wing, sayap kanan yang terlalu jauh ini, apa yang telah mereka lakukan di tanah ini membuat sulit sekali untuk memperbaikinya, walaupun telah berlalu tahun demi tahun, bahkan dekade demi dekade. There is a association for colored people Ada asosiasi masyarakat beraneka warna kulit called the National Association for the Advancement of Colored People. Yang disebut dengan National Association for the Advanced Colored People, artinya asosiasi tahap lanjut dari orang-orang kulit berwarna. I can remember going to some meetings of the NAACP. Saya ingat bahwa asosiasi ini saya pernah berkunjung In the 60s, sekitar tahun 60-an. Ada yang lahir belum? Ada yang lahir belum? when my father and I Ketika ayah saya dan saya were the only white people at the meetings. hanyalah orang kulit putih yang ada di dalam rapat pertemuan itu. Oh, so your father was very liberal teaching you about equality. Yes. Oh, And Masya Allah. when we would go there, literally every head would turn around to see who were these white people coming into our meeting. Oh, saya ingat ketika kami memasuki ruangan meeting tersebut, rapat tersebut, semua kepala menoleh kepada kami berdua, karena hanya kami berdua sajalah yang kulit putih. And you look at it, those were the 60s, and we're still having demonstrations today. Now it's called Black Lives Matter. Jika kita kembali kepada apa yang saya alami di tahun 60-an, ternyata pada hari ini itu pun juga terjadi sampai-sampai gerakan masyarakat hari ini untuk kulit berwarna disebut Black Lives Matter. Kehidupan orang kulit hitam adalah sesuatu banget. So while they have achieved a lot of success over the decades, they still have so many problems that they're fighting because the white people of the U.S., too many of them don't believe in equality. Jadi, sampai-sampai dalam zaman sekarang, di hari ini, masih diperlukan perjuangan yang luar biasa berat menurut saya, meskipun ada banyak pemimpin-pemimpin mereka yang luar biasa kapasitasnya, dedikasinya, itu telah menunjukkan karya-karya besar mereka, tetap saja sampai hari ini pun orang-orang kulit putih belum dapat sepenuhnya untuk seluruh orang Amerika menerima kesamaan derajat. Ini mengherankan buat saya. So that's when I say it will be years or even decades. That's what I look to compare it. Because I just know the struggle they have had, and again they have achieved a tremendous amount, but not enough. Itu sebabnya saya membandingkan dengan situasi sebelum ini, sepertinya kembali lagi memerlukan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun para pemimpin mereka berjuang untuk menyatukan pemahaman ini. Now the good thing is, God Hal yang positif adalah
it said God and Allah, which is the same, will be with us forever. So we Saya have pikir Tuhan, God, dan Allah itu akan selalu bersama kita. Baik mereka yang menyebutnya God atau kita yang menyebutnya Allah. Itu selalu bersama kita selamanya. so as I said, they will be with us forever. And Akan bersama kita selamanya. they realize we're ready to struggle with this negative thought process towards our religion. And that's what we're trying to correct. Meskipun saya menyadari berkaitan dengan hal ini, semua para pemimpin dari barisan-barisan ini dan seluruh komponen masyarakat masih harus berjuang dengan sangat keras untuk mewujudkan kesamaan derajat. And I'm sorry, I did not know I'd have such a lengthy answer, but I Saya kept thinking mohon more maaf. about it. Saya mohon maaf jika saya tidak bisa menemukan jawabannya. Dan ini membuat saya terus dan terus memikirkannya. Tapi saya yakin Allah bersama kita semua. Do you trust me with another question, or am I taking too much time? Apakah dengan penjelasan saya ini, saya masih mendapatkan kepercayaan dari Anda untuk pertanyaan berikut, atau jawaban saya membosankan Anda? Tidak. Sangat bagus sekali. Keterangan ini sangat bermanfaat bagi kami di sini. Soalnya apa? Soalnya orang Kristen itu kan gembar-gembornya itu menerapkan hukum kasih. Ternyata di Eropa sana sampai hari ini, bahkan di negara Amerika, mereka masih belum bisa menghapuskan perbedaan ras dan juga perbedaan warna kulit. Ya. Berarti ada yang salah dengan ajaran mereka. Ya. He just said, you give them a good information with a straightforward perspective about what's happening here in the United States, but toward your own experience. Right. Yeah. There is quite a contrast in Hal yang cukup kontras dengan berita-berita di sini. when, the news. yes, when the Taliban or perhaps Islam extremists did the bomb at the Afghan airport last week or the week before and killed 13 American soldiers that were helping people leave, that's not good publicity. Saya pikir berdasarkan ada yang kontras dengan berita-berita, yaitu ketika saya melihat pemberitaan tentang orang-orang Taliban yang mengebom bandara lalu menewaskan 13 orang Amerika. Dan saya pikir itu bukanlah suatu berita yang membawa kebaikan. And I look at the good side of Islam when it's covered by the news. Saya lihat sisi baik dari Islam yang ditutupi oleh pemberitaan. There was a masjid in Texas. Ada masjid di Texas that opened their doors when there was a hurricane that destroyed hundreds of houses. Oh, jadi maksud kabar beliau ini adalah yang relay oleh stasiun berita di Amerika, di mana masjid di Texas ketika terjadi badai, terjadi angin topan yang memakan banyak korban dan bangunan diluluh-lantakkan, justru masjid-masjidlah yang membuka and they fed pelayanan. Everyone that would enter there. Dan mereka memberi makan siapapun yang memasuki masjid tersebut. Whether they needed just food or place to sleep. Tidak masalah mereka butuh makanan ataukah tempat untuk tidur. And they didn't care if you were Muslim. Dia tidak peduli apakah Anda Muslim atau agama apa yang Anda. Or if you were homeless. Atau Anda orang yang tidak punya rumah, itu tunawisma. They got really good publicity, and that's what we need: more openness towards other religions, more openness towards helping and caring for people, more openness to have an opportunity
to share our beliefs and listen to your beliefs. Saya pikir diperlukan lebih keterbukaan yang lebih kepada orang-orang di Amerika yang mereka cenderung untuk mudah meliput hal-hal yang berkaitan dengan saling perhatian secara kemanusiaan. Artinya, orang-orang Muslim harus menghentikan apapun upaya yang berlawanan dengan isu kemanusiaan. Karena orang Amerika itu menyukai dan pasti akan berpihak dengan isu-isu yang sangat care, sangat humanis kepada sesama. Ini yang saya lihat dimiliki oleh kaum Muslim. If you look at my history, kalau Anda melihat sejarah hidup saya, I listened to the beliefs and thoughts of numerous religions. Saya mendengarkan banyak ajaran-ajaran. So there's nothing wrong with listening. Saya pikir tidak ada salahnya mendengarkan. But Islam is what I chose. Tapi akhirnya Islamlah yang saya pilih. And that's really my thoughts about that. Dan itu betul-betul sebuah pemikiran yang sangat bertahan di dalam benak saya, pikiran saya. Ya. Baik, saya ingin tahu sebetulnya kabar-kabar Islam yang sering didengar oleh orang-orang Amerika itu biasanya adalah berita-berita yang selalu menyudutkan Islam. Berita-berita soal ISIS, masalah perperangan di Afghanistan, di orang-orang Taliban dan sebagainya, hingga menimbulkan suatu rasa fobia di Amerika. Apakah perasaan itu sampai hari ini masih terjadi? He said that he heard that from so many news channels in America and around the world. Yes. They look like so fascinated by the terrorism action of the Muslim community. Is it? That's the problem. We do look, America does say it's the Muslim community, which it isn't. It's certain segments that are extreme. Ya, sebetulnya hanya bagian tertentu, segmen tertentu yang memang dia ekstrim. Ini yang kadang tidak dilihat oleh masyarakat Amerika secara umum. I think because they broadcast them through so many TV channels, is it? Oh, I agree. There's one TV channel in particular that I don't know if they're anti-Muslim, but they constantly talk and let people talk about anti-Islamic thoughts. Ini yang ada salah satu channel berita besar di sini, channel berita besar yang pekerjaannya tidak lain tidak bukan mencari hal-hal yang buruk tentang Islam untuk diberitakan. It's just like the bombing that killed the 13 Marines. Seperti bom terakhir yang membunuh 13 orang marinir Amerika di Afghanistan. That gave them another opportunity to say, look how bad this is. And they're right, that was bad. Itu malah memberi mereka kesempatan tingkat lanjut untuk kembali menyatakan betapa buruknya Islam ini. Cobalah lihat. But it's one segment, and it wasn't even though we had been fighting the Taliban for years, the Taliban also fights the Islamic State. So we have a common enemy with them, and they were trying to help protect us, not attack us at the end there. They had agreed to let us leave peacefully. And then meskipun sebenarnya harus dilihat juga bahwa orang Taliban adalah yang dijadikan sasaran untuk diserang oleh tentara Amerika selama ini. Dan kenyataannya ketika akhirnya orang-orang Amerika boleh meninggalkan daratan itu dengan aman. Ini kenapa tidak dilihat oleh channel tersebut? Saya
merasa heran juga. People with common sense realize Orang-orang dengan nalar yang that the Taliban normal, common sense, that nalar yang normal that atau the sehat, Taliban are Muslims, bahwa Taliban ataupun Muslim umumnya, but they don't get any publicity except bad publicity tapi mereka tidak mendapatkan until the very end. penyiaran di media-media selain yang buruk-buruk saja sampai pada titik akhirnya pun. Until the very end. And then, unfortunately, I know a lot of people, I'm sure, Amat and I don't disayangkan, know, but I'm guessing a lot of people feel that it was a Muslim country, the Muslims that attacked us. They don't divide it into Taliban and extreme Muslims. mereka ya sangat disayangkan, tapi saya sih tidak terlalu tahu ya. Cuman saya harus katakan sayang banget jika hanya hal-hal yang buruk saja yang diberitakan, sementara ada sisi-sisi lain dalam tubuh Islam yang layak juga untuk didengar, disebarkan. I have had numerous Muslim friends before I converted. Saya pernah mempunyai beberapa teman-teman Muslim sebelum saya menjadi mu'adzab. Before I ever had gone to a masjid. Dan sebelum saya pernah menginjakkan kaki ke masjid. And I never felt animosity towards them, nor did I ever feel animosity towards me from them. Saya tidak pernah merasakan adanya permusuhan antara saya terhadap mereka atau dari mereka yang mereka tujukan kepada saya, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian besar rakyat Amerika yang tadi boleh ceritakan, menganggap kalau Taliban itu adalah Islam dan berarti Islam itu adalah buruk dan berarti Islam itu adalah musuh. I guess I want to say in closing about the differences in religion here. To me, hal yang saya harus sampaikan tentang perbedaan antara agama-agama di sini, menurut saya, as long as you believe in God, sepanjang engkau percaya kepada one God, Tuhan dan satu Tuhan, I don't care what you call him. Saya tidak peduli Anda mau panggilnya siapa. I feel it's your own personal thoughts. Saya berpikir itu memang pemikiran Anda sendiri. It's your choice to make religion. Dan pilihan Anda sendiri untuk memilih keyakinan. Remember, I believe in one God. Tapi ingat not bahwa three. Saya percaya pada satu Tuhan, bukan tiga. And I feel saya merasa, no matter, again, and I'm being redundant, but no matter what you call him, whether it's mungkin saya Allah terlalu sering or God, tapi apapun yang kalian akan panggil dia, apa itu Allah ataupun God, it's the same, and it's up to you. Bagi saya itu adalah sama, terserah kepada Anda mau manggilnya yang mana. How you want to express your beliefs. Bagaimana Anda ingin mewujudkan kepercayaan Anda dengan ekspresi apapun. Choose wisely. Pilihlah dengan bijaksana. And before you dan sebelum Anda crusade against Islam, sebelum Anda memberikan bantahan melawan Islam, read the translation of the Quran or the real Quran if you can. Terjemahan Al-Quran atau apa yang Anda bisa. And compare to the Bible. Dan bandingkanlah dengan Bible. Why are there so many differences? Mengapa begitu banyak perbedaan? In the Bible itself, it doesn't make any sense. Dalam Bible itu sendiri, yang menurut saya tidaklah masuk akal. And in the Quran, there is one Quran. Dan Al-Quran hanya ada satu Al-Quran. That's why we can say that the Quran is and was the Word of God. Itulah yang membuat kita secara pengetahuan, by knowledge, right, bisa mengatakan bahwa Al-Quran adalah satu dan Al-Quran adalah sebelumnya adalah kata-kata dari Tuhan, sesudahnya pun kata-kata dari Tuhan, dan hingga hari ini pun kata-kata dari Tuhan. It was, berarti sebelumnya ketika itu diturunkan, dan ia adalah selalu kata-kata dari Tuhan. Ya, that's it.
Sangat menarik sekali ini. Jadi saya sudah dengarkan tadi pemaparan dari Bapak. Setelah mengenal Islam, kemudian kita ketahui perilaku orang Amerika seperti itu. Apakah ada usaha-usaha orang-orang Islam di Amerika untuk membuat sebuah penyiaran sebagai penyeimbang supaya informasi-informasi yang selalu menjelek-jelekan Islam ini ada yang mengkanter di sana? Apakah ada media khusus untuk menyiarkan atau radio atau TV khusus Muslim untuk menyiarkan bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka lihat? Yeah, he asked. Wow, he asking a great question. The question is, and the question is, after all the things that you're passing through, how American people through their TV news, they broadcasting the bad side about Islam. So far, what the American Muslim do to encountering that stigma, to counter that stigma. Why American Muslims here didn't do their their independent TV channel to counter it? This will be a terrible answer. Ini akan menjadi jawaban yang. But I feel if there was a Muslim channel here, nggak mengenakan banget. the only people who would watch it would be Muslim. Saya melihat ada hanya channel-channel pribadi yang kecil yang menyuarakan tentang Islam. Tapi but it's not a big TV channel such as TV news. No, just independent channel. Unfortunately, this is a battle. Saya pikir yang amat disayangkan ini sebenarnya suatu peperangan. That will have to be won person by person, not as a group. We need yang hanya dilakukan oleh perorangan, Muslim secara perorangan. Belum ada channel khusus, right? Right. We need to TV news. Right. We need to have more interfaith dialogue. Kita perlu lebih lagi dialog antar sesama, antar umat beragama. And I don't think it matters if it's in a synagogue, a church. Nggak masalah itu dari sinagog atau dari mosque, dari gereja atau masjid. I feel we need opportunities to share why we are Muslims. Saya pikir kita butuh suatu kesempatan untuk menyatakan mengapa ya kita menjadi Muslim. So it'll be a person, one to our faith, person by person, not as a group because we have a Muslim TV channel. Ya, itulah baru perorangan satu dengan yang lainnya, tidak sebagai channel berita Muslim. Several of our, unfortunately, several of our, sebetulnya, beberapa di antara kami, several of our news channels, beberapa di antara saluran TV berita ini, do have Muslim anchors. Ya, Muslim hosts ya. Memang di antara mereka TV berita-berita televisi di sini memang punya sih pembawa berita yang Muslim. That's a step, but a minor step because they really. Itu memang suatu langkah sih, tapi ya masih kecil banget, minor, masih kecil sekali, langkah yang masih kecil sekali. They don't discuss their religion. Karena dia tidak mendiskusikan masalah agama. They may say that they're Muslims and they are. Dia mungkin saja mengatakan bahwa saya Muslim. But the other hosts really don't talk about religion either. So tapi I agree. Mereka tidak pernah membicarakan tentang keberadaan mereka sebagai Muslim. So I agree that jadi saya sepakat. It's not the proper place to discuss that.
itu mungkin tidaklah suatu tempat yang layak, wadah itu tidaklah suatu wadah yang layak untuk membicarakan agama barangkali. You would express it more in a seminar or class. Anda lebih membutuhkan semacam, ya mungkin Anda mengharapkan adanya suatu seminar besar yang dikelola secara besar tentang isu-isu keislaman agar orang mengetahuinya. And I would hope people besides Muslims would come because they Saya know sungguh the berharap individual. orang-orang yang bukan Muslim bisa mengetahui hal ini. So that would be an opportunity. Itu mungkin akan jadi suatu kesempatan yang lebih besar, big opportunity. I know when we have famous speakers, Saya tahu loh, Like- ketika kami mempunyai pembicara yang menurut saya sangat terkenal. who did we see in Silver Spring? Brother, Oh yeah, it's from Syria. Brother Yusuf, No, brother. the Turkish one. Oh, that's the name that has the name. His name similar with Yasser Arafat. Imam Arafat. No. The one that we went to, the Turkish mosque, the real big one. Oh, Yusuf Estes. Yeah, Yeah, we met Yusuf Estes di Masjid Masyarakat Turki in Yeah. Ramadan, right? right, during Ramadan. And he gave a wonderful speech. Dan beliau memberikan pidato yang mengesankan. The place was packed. There were hundreds, if not 1,000 people there. Tempat itu sangat padat sekali. Ada ratusan orang memenuhi masjid yang rasanya tidak cukup untuk menampung masyarakat sampai. I remember that the people Right, gather outside of the masjid. right. Yeah, But I don't remember seeing anyone that wasn't Muslim that was there. tapi saya tidak melihat kok tidak ada orang yang bukan Muslim yang diizinkan untuk mengikuti beliau, mengikuti ceramah beliau. And he's a wonderful speaker. Yusuf Estes, beliau adalah seorang pembicara yang menakjubkan. He spoke about it where I had already converted, Saya sudah mualaf ya, but tapi looking at him on an unbiased way, melihat beliau dengan polanya yang tidak bias, I did not feel he was trying to, the saying we have here in America is break your arm saya to tidak follow melihat, him. bahwa dia itu, Yusuf Estes, menyuruhkan, ayo kita akan mati-matian sampai mematahkan lengan untuk bisa menegakkan Islam ini. Saya tidak melihat ia berada dalam seruan seperti itu. Break your arm itu adalah istilah di Amerika kalau gue mati-matian nih, jadi maksudnya mematahkan lengan, mati-matian. Saya tidak melihat begitu. So you think that Sheikh Yusuf Estes just showing the a smooth, the wonderful, and the beauty of Islam. Is that what you're saying? Exactly. The peaceful of Islam. And one thing that Yeah, I sekali. always remember that he said Satu hal yang saya selalu ingat adalah he would not be alive. mungkin dia tidak akan We hidup would lagi. probably not be alive, Mungkin kita tidak akan hidup lagi saat itu, but eventually tapi pastinya adalah he feels there would be one religion and one God. saya yakin bahwa nanti akan ada satu agama dan satu Tuhan saja. And that made me think even more Membuat saya berpikir, betul juga ya, if saya jadi lebih, he's that open-minded, and of course he feels the religion of choice would be Islam. saya menjadi berpikir, ternyata memang apa yang beliau katakan itu sudah lebih lagi terjadi. Dan sepertinya terlihat sekarang yang dimaksud itu adalah nantinya akan ada satu saja, mungkin di akhir zaman, adalah Islam. But his speech made me even more sure that I made the right choice. Dari cara beliau berpidato membuat saya merasakan lebih lagi terhadap
diri saya yang telah memilih pilihan yang tepat. When I was first looking at Islam, Ketika pertama kali saya melihat-lihat Islam ini, I went to a class. ya saya pergi ke gabung ke satu kelas. I thought it'd be about an hour, Itu kalau tidak salah sekitar 1 jam, berlangsung 1 jam. and it was so religious when I did not know about Islam that I started looking at my watch probably every 10 minutes. Itu sangat religius suasananya. Saya saat itu tidak tahu tentang Islam, dan situasinya membuat saya tiap sebentar melihat jam tangan saya setiap 10 menit. It was just too detailed for someone that did not know any of this. Ya, itu menurut saya terlalu rinci untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Terlalu rinci. Jadi saya harus lihat jarum jam tiap 10 menit. 10 menit. So I feel you have to Saya pikir Anda harus become friends with people lebih memihak kepada apa yang terjadi pada masyarakat. and not try to convert them instantly. Jangan mencoba untuk memualafkan siapapun secara instan. It's something that it'll never happen because people already have their beliefs one way or another. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena orang-orang pada dasarnya sudah mempunyai sesuatu di dalam dirinya. Entah kepercayaan apapun itu. Walaupun juga tidak mempercayai sesuatu, itu adalah bagian dari kepercayaan juga. Like I was very open-minded, Saya dulunya orang yang sangat open-minded. but it still took me 6 months Masih butuh 6 bulan bagi saya before I converted. sebelum saya akhirnya memutuskan jadi mu'alaf. That's it. That's it. Itulah dia. Ya, Masya Allah. And Ini all banyak. these Yeah. thoughts Semua pemikiran saya ini are purely my own opinion. betul-betul dari saya pribadi loh. It doesn't mean I'm right, Itu bukan berarti bahwa saya ini benar. nor does it mean I'm wrong. Juga bukan berarti saya salah juga. Jadi so we just calling people to try by themselves, right? Yeah. To find out their own decision. Is Right. what I'm talking about? Exactly. Okay. Ya, memang pastinya begitu. There's nothing wrong with being a friend to a Christian. Tidak, ini penting juga. Jadi tidak ada yang salah menjadi teman dari orang yang Kristen. But for a lot of people, we will have to convince them there's also nothing wrong being friends to a Muslim. Tapi juga pada banyak orang di mana kita harus mencari kesempatan untuk menunjukkan tidak ada salahnya juga berteman dengan seorang Muslim. So that's equal. Yes. Oh, ya, sesuai. One God, Satu Tuhan, one Allah. one Allah, satu Allah. Tapi Baik, beliau Masya menyebutnya Allah ini, one God, one Allah. Ya nggak apa-apa lah. Kan Iya, iya. namanya juga basicnya dulu kan Iya. Presbyterian, right? Ya, basicnya kan beliau ini dulu Protestan. Jadi you were Episcopal. Episcopal. So what's the difference Episcopal? I don't know. Oh, saya bilang, apakah Anda Presbyterian? Bukan. Saya bukan denom itu. Saya denom Episcopal. Jadi ada denom Presbyterian, ada denom Episcopal, and so many others, right? Yeah. Yeah. Methodist, Unitarian, Baptist is a little extreme. Baptist itu yang menurut saya lebih ekstrim. It's something you have to become friends with these people. Ya, satu hal yang Anda memang harus lebih terbuka dengan orang-orang. And religion doesn't have to be at the top of the list initially. This is something they're not going to convert instantly, so you have to work with them and make them feel comfortable with you and your religion. Ya, yang penting adalah Anda harus lebih terbuka kepada mereka. Dan janganlah dengan serta-merta terlalu bersemangat untuk menggiring orang mempercayai sesuatu yang sama dengan percayaan Anda. Tetap butuh waktu. Dan Anda harus bekerja keras loh. I think the work hard probably is about
how to stay calm and peace. Yeah. That's not easy. A week and a half ago, he had a phone call with an extreme Christian, Oh yeah. and it was terrible. He did not have a Christian attitude. Saya ingat beliau manggil saya I, Ibu Syair dipanggil I. I, saya mempunyai percakapan, perbincangan dengan orang yang sangat ekstrim kekristenannya. In my mind, he wasn't Dalam Christian. pikiran saya, ini maksudnya barangkali Paulsen, 4 hari yang lalu. Dalam pikiran saya, 3 hari deh, 13 September. Itu ia bukanlah seorang Kristen lagi. He was someone that, in my mind, Dia sebenarnya adalah yang dalam pikiran saya does not represent Christianity. tidak mewakili kekristenan sama sekali. Christians and Muslims Kristen dan should give Muslim, and not curse someone because they're a different religion. Kristen dan Islam menurut saya harusnya saling memberi, should give each other, Right. bukan cursing each other, bukan menghujat. Because they're a different religion. It's absurd. Karena kan memang agamanya memang berbeda. Jadi mau dihujat mau bagaimanapun memang sudah berbeda. Aneh sekali. Kenapa? Karena perbedaan lalu dihujat. Okay. I think it's time for me to go to work. Oke, saya pikir ini sudah waktunya bagi saya untuk bekerja. Are you okay with people ingin want to ask something? Sure. Apakah dan kepada orang-orang sebelum Me or you or us? you probably Okay. sebelum masuk ke blog saya, barangkali yang ingin bertanya dengan Mamang Pierre Ibrahim, dipersilakan barangkali begitu sebelum beliau berdiri meninggalkan kita. Mas Edi bagaimana? Kalau Mamang Pierre mau bekerja nanti biar dijawab Ibu saja penggantinya. Soalnya nanti khawatir gitu. mengganggu ya. Tetapi ada satu pertanyaan lagi yang penting. mungkin di Amerika, dari chatting ada pertanyaan dari chatting barangkali Mas yang bisa ditanyakan kepada beliau barangkali. Untuk di chatting ini kebanyakan kirim salam. Kemudian baik. umat Salam Muslim di kembali. Indonesia semua mendukung beliau beserta Ibu juga mendoakan kesehatan beliau. The Muslim Jadi from the semua chatting sangat board, mendukung. they sending a special greeting for you, and they send a prayer for you in order all the good things are coming to you. Thank you, brothers and sisters. I appreciate that. The Muslim entire Indonesia, Yes. they are joining with the chatting board now. That's terrific. Thank you. Oh, itu menakjubkan banget. Terrific itu untuk sesuatu yang sangat menakjubkan. Terrific. Perasaan yang mengharu birukan. It's terrific. Jadi beliau terharu ini, Mas Edi. Oh, Mungkin ada pesan-pesan beliau terakhir yang mau disampaikan pada umat Muslim di the last Amerika session. atau di Do you- Indonesia. Yeah, do you have a special message from you at this last session? To the people that are listening. To the people who are listening and also to the most Indonesian people. Doesn't matter what their faith are. That's good. First off, I like it's Satu, saya suka, not just Muslims that are listening to us. saya tentu lebih suka tidak hanya Muslim yang mendengarkan kami. I think the last bit of advice I can give is Saya pikir suatu nasihat yang boleh saya berikan adalah be yourself, jadilah dirimu sendiri be friends, dan jadilah seorang teman. and give your thoughts and your heart Berikanlah pemikiranmu dan hatimu to anyone that needs it or wants it. untuk siapa saja yang membutuhkannya dan menginginkannya. Oh my God, aduh. Oh my God, that's so sweet. What a sweet message. I think if you can live that way, Saya pikir Anda bisa tinggal, Anda bisa hidup dengan hal itu. you're accomplished having more friends, and they won't be just one religion. Anda akan dapat mencapai, dapat merengkuh lebih banyak teman,
and you'll be having opportunity dengan beraneka keyakinan serta kesempatan yang lebih to share your beliefs and your thoughts. untuk saling berbagi kepercayaan Anda dan keyakinan Anda. Ya. Okay. On that note, salam alaikum, brothers and sisters. Thank you for your time. Banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, kata beliau. Iya. Oh ya, beliau ini umurnya 74 tahun. Beliau belum pernah sakit kepala. Beliau tidak pernah punya masalah jantung, paru, ginjal, pankreas, dan apapun. You never had any problem with your heart, your kidney, your lungs, your pancreas, or everything, or cholesterol. No, I have very good cholesterol. Mungkin dengan suaranya saja terlihat tidak seperti suara orang 70-an ya. My only problem is my knee. Persoalan saya sekarang ini 2 tahun belakangan ini adalah lutut saya yang sudah 4 kali operasi. Too many injuries. Terlalu banyak kecelakaan. To the same knee. Pada titik yang sama. Karena beliau ini penggila sport. Yes, I lived playing sports. Saya hidup dengan bermain sport, olahraga. In the last 2 years, it finally caught up with me. Ya, terakhir 2 tahun terakhir benar-benar saya tidak bisa lagi mengerjakannya. Oh ya, gigi beliau pun masih utuh. Gigi beliau pun masih utuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya. The one amusing story about my health. Hal yang sangat mengagumkan sebenarnya dari kesehatan saya adalah there was a medical talk at the house of the ambassador for Indonesia. Ada percakapan, ada acara sesi kesehatan di kedutaan besar Indonesia di Washington DC. And when we went there at the end, seminar itu, kami ke sana pada sesi akhirnya, they gave you a couple of health tests. Mereka memberi Anda 2 buah tes kesehatan. One of the tests was blood pressure. Satunya adalah tekanan darah. And they gave me the test, and the nurse instantly looks up at me. Dia ketika saya melalui tes itu, tiba-tiba perawatnya mendongakkan kepalanya. Tadinya dia menunduk, melihat begini, tahu mendongakkan kepala. And of course, she asked me. Tentu saja, karena dia tidak percaya yang dilihat. Dia tanya saya. Do I take blood pressure medicine? Apakah saya menggunakan obat-obatan yang khusus untuk tekanan darah? And with her rapid response and her question, of course, I think the worst that I need to. Ya, saya pikir hal yang sangat penting adalah tentang obat-obatan itu. Wong saya tidak pakai obat-obatan. Saya ditanya terus, saya jadi tidak tahu bagaimana menjawab. Saya ingat sekali momen itu. I remember that moment. Yeah. Yes, it was. Karena saya di sebelah beliau, jadi orang itu betul nih nggak pakai obat-obatan nih, betul nih nggak pakai. Saya melihat ini kok nanyanya ditekan banget. Oke, okay. And I said, no, do I need to? Enggak kok, memangnya saya harus apa? Kata beliau begitu, karena ditekan begitu, orang itu kan si suster nggak percaya, dia lihat tekanan darah, lalu lihat lagi, bener ini nggak jadi ini. She rapidly asked about that. Jadi orang itu betul-betul menekan beliau untuk jawab aja deh yang jujur. Terus kata beliau, enggak, memangnya saya harus apa? And I said, no, do I need to? And she says, tidak. Apakah saya harus? You have really good blood pressure for your age. Anda mempunyai tekanan darah yang sangat bagus untuk orang seusia Anda, sepantaran Anda. So I've told that story to numerous friends of my age group. Saya ceritakan, and they all feel they would have the same response. Ya, saya ceritakan kepadanya sejumlah orang seusia dengan saya yang melihat keadaan saya pun juga bereaksi yang sama.
Okay, end of story. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita doakan panjang umur, sehat terus. Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu, silakan bisa masuk lagi. Wajahnya Ibu dimunculkan. Nah, begitu. Baik. Kurang kelihatan. Nah, Ya, alhamdulillah. nah, Ya. baik. Sebelum Ibu menjelaskan, ini saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa Ibu Syair ini adalah beliau sekarang beraktivitas di KBRI Washington DC. Jadi beliau ini sebagai Chair Direktur ke-71 ya Bu ya di KBRI Washington DC. Jadi kegiatan Ibu di sana. Ibu, silakan Ibu cerita sedikit ini masalah kegiatan di KBRI. Baik. Ya, pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat amat karunia-Nya. Jadi tanpa itu tidaklah apapun bisa terjadi. Izinkan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Dan dari rantau yang jauh, salam satu Indonesia buat semuanya. Baik, salam. Baik, saya adalah Ibu Syair Ben Benyamin Semangkut, binti Willem Benyamin Semangkut. Saya anak wanita dari Willem Benyamin Semangkut. Beliau seorang kapten kapal tanker. Beliau menikah dengan ibu saya. Ya, satu pernikahan dalam agama Islam. Kemudian saya bertumbuh dan diizinkan Allah untuk mengalami ujian yang besar buat saya karena terjadi dalam usia yang masih sangat muda. Jadi usia muda, belia, bahkan kanak-kanak mendapatkan ujian dari Allah ketika harus berhadapan dengan ayah kami yang ternyata dari Muslim lalu berpindah kembali menjadi Kristen dan memaksa ibu kami untuk ikut, tetapi ibu kami tidak berkenan. Lalu kami sebagai anak-anak lah yang jadikan sasaran. Lalu atas saran ibu kami, ya karena keamanan kalian, keselamatan kalian terancam, pergilah kalian ke gereja. Tapi kelanggarnya tetap juga ya, supaya minimal bisa mengaji Al-Quran, minimal bisa mengaji Al-Quran. Itulah. Saya tidak perlu persetujuan siapapun terhadap kisah dan sejarah hidup saya, keluarga saya. Tidak ada hak seorang pauzan untuk memaksa saya membuat A, B, C, D untuk hidup saya. Sekali lagi, berkaitan dengan keadaan keluarga saya, tidak siapapun, Anda semua di sini, yang berhak. Ya, sekali lagi, tidak ada siapapun di dunia ini yang berhak untuk menyetel jalan hidup saya. Apalagi jika itu berkaitan dengan masa lalu. Kalau saya diminta berkali-kali di dalam video dengan saudara Paul Zhang, dikatakan, mana buktinya, mana ini, mana. Excuse me, who are you? Until I have to give my proof to you? Are you a police officer? Come on, don't be rude. Siapa jenengan? Apa jenengan itu orang kepolisian? Gimana tuh? Jenengan malah dicari-cari polisi, piye to rek. Memangnya kalau jenengan menceritakan apa saja berkaitan dengan masa lalu jenengan lah atau sekolah jenengan, apakah saya bilang, mana buktinya? Kan Anda bilang saya jalan 10 km. Memangnya saya tanyain itu kepada jenengan? No. Apa yang datang dari lidah panjenengan, saya nggak akan mau ngambil, maaf. Nggak mau. Nggak punten. Ya.
Untuk lidah yang penuh dengan seperti itu, ya saya pikir kenapa saya harus, ya buat apa kan gitu ya. Saya datang ke Amerika dan saya sudah diminta untuk menjadi, ya saya ketuk pintu dengan baik seperti saya ngetuk pintu ruangannya Mas Fauzan, saya baik-baik datang, tapi ketika saya dianggap salah, saya minta maaf. Mungkin beliau ini tidak pernah mendengar data yang salah atau informasi yang keliru. Jadi di dalam kepalanya semuanya tuh harus betul menurut apa yang ada di dalam benak beliau. Jadi tidak pernah sepanjang percakapan, tidak pernah ada narasi yang baik. Setiap ujaran yang saya sampaikan hanya pada menit awal, oh iya. Kemudian begitu saya masuk pada sejarah hidup saya, beliau langsung meradang. Saya ini kalau soal meradang-meradang ya, dari sana, ya kan? Ya, tapi buat apa? Sekali lagi buat apa? Pertama, saya adalah choir director ke-71 yang menggemakan lagu-lagu kebangsaan. Dan saya pun mengajak orang-orang untuk mencintai lagu-lagu kebangsaan. Di sini di Amerika, saya menggalang gerakan untuk cinta lagu kebangsaan. National Anthem Lovers. Dan saya, orang Indonesia yang pertama di seantero Amerika melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sepenuh bait. Sepenuh bait. Seluruh bait. Seluruh bait-baitnya. Pertama di Amerika, saya mengajak orang-orang untuk melantunkan lagu itu. Saya beri tiap tamu itu kertas yang isinya adalah syair lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua baitnya. Dan kami nyanyikan itu. Saya pun sebagai profesional choir director ke-71, ini saya ingin sedikit mengoreksi, saya tidak bekerja di sana. Saya dibekerjakan, jadi beda, di-hire. Saya dikerjakan untuk mengemban tugas, di-hire. Di-hire untuk kedudukan tersebut. Kebetulan saya adalah Muslim yang pertama yang mengemban tugas sebagai choir director. Saat teman-teman dari beliau, karena suami ini, beliau dulu adalah penyanyi rock. Beliau dulu penyanyi rock, jadi naik turun panggung. Saya sih tidak tahu, waktu mereka mah nggak tahu. Kalau dulunya penyanyi rock. Karena nggak kelihatan, tapi sekarang beda kalau saya ya, kalau saya ngomong. Talk about it. Ya, saya bisa ngeluarin rocknya. Kalau beliau udah nggak bisa. Sehingga wajar kalau saya waktu itu, apa iya. Tapi beliau menunjukkan, memperdengarkan beberapa rekaman. Ketika beliau menunjukkan, oh iya. Jadi saya memang secara profesional, saya seorang choir director. Choir director. Saya dulu menjadi instruktur nasional untuk pengembangan minat baca masyarakat. Jadi bagaimana kami kala itu mengembangkan minat baca di kalangan masyarakat. Karena saya menjadi salah satu dari banyak orang yang dipercayakan untuk menggetok tular masyarakat. Ayo baca, baca, baca. Dan sekarang pun saya tunjukkan, inilah yang saya baca. Ya, ini Bible. Sedikit dari Bible yang saya punya, ya karena saya suka baca ya. Halo?
Wah, hilang ini. Mungkin ada gangguan. Baik, sambil nunggu ini mungkin ada yang mau masuk. Silakan, Bu. Ya, baik. Jadi tadi terputus ya, maklum saking jauhnya menyeberangi lautan Mbak Munawi ya. Ya, benar. Betul. Kita sebetulnya ada kode etik. Di antara kode etik itu adalah teman-teman di sini, di Amerika, di Eropa, itu tidak pernah ragu menunjukkan wajahnya. Jadi gentleman. Gitu ya. Ya, betul. Nggak pernah ragu. Artinya, kenapa harus diragukan? Apalagi buat teman-teman, wong jadi mayoritas kok jangan sembunyikan wajah itu biar tahu. Nanya dakwahnya itu berarti ada yang masih kurang. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa gentar. Di daratan sini saja, yang orang punya pistol, punya senapan, karena dijamin oleh amandemen, dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan dua kubu yang ingin dikurangi penggunaan senjata sama kubu yang itu hak kami. Tapi tetap saja kita lihat dalam format-format WhatsApp, format-format Zoom atau platform apapun seperti ini, platform StreamYard dengan kolaborasi bersama YouTube, tetap saja orang berdakwah dengan menampakkan wajahnya. Jadi teman-teman, kenapa harus meniru Christian Prince? Kita bukan mereka. Kita bukan mereka. Itu dia. Jadi ya tidak perlu usah niron. Ya, kalau Anda misalnya mau pakai masker, ora apa-apa, pakai masker. Kalau mau ya enggak apa-apa. Yang jelas kita bukan mereka. Jadi tadi sampai di mana ya? Putusnya tadi di mana ya putusnya ya? Ini ada yang menarik ini, Bu. Saya lihat Ibu ini kan selalu pakai topi, di dalam rumah pun pakai topi ini. Nah, ini ada apa ini sebetulnya? Nah, ini pasti ada cerita tersendiri dengan topi ini. Silakan, Bu. Iya. Baik, matur nuwun. Pertama, saya itu sebetulnya dulu akrab dengan topi itu kalau di pramuka saja. Kalau tidak di pramuka ya tidak bertopi ria. Tapi sejak saya berada di subway, itu kereta api bawah tanah, mau interview satu pekerjaan, tiba-tiba begitu keretanya berhenti, itu kan hanya berhenti semenit 2 menit, singkat sekali. Jadi orang tertentu yang sudah tahu, oh itu jurusannya. Kita lihat 5 menit lagi kereta datang, jurusan ini. Setiap 5 menit itu kereta masuk dengan jurusan yang berbeda. Nah, orang-orang pada menunggu dan loncat, saya pun masuk. Kebetulan saya dapat gerbong yang ada sudut kosong yang biasa digunakan untuk orang-orang yang membawa sepeda. Saya ya udah nggak ada orang, saya duduk. Dalam perjalanan tiba-tiba ada orang berdiri lalu ngamuk-ngamuk, ya kayak itulah, maaf ya, ngapunten ya, kayak Mas Fauzan itu di dalam subway berdiri ngamuk-ngamuk, pam, zang zeng begitu kan. Ini ngapunten ya Mas Fauzan, sayanya karena udah dapet dari panjenengan dihujani dengan bombardir kalimat kayak begitu. Mulai sekarang kalau saya dihujani orang, saya ngomongnya zang zeng. Nah, jadi orang itu ngomong, saya mikir, saya kan manusia normal, jadi begitu ada suara seperti itu, tentu kita langsung aware. Oh, apa itu? Saya lihat ada orang berdiri, kemudian ngupat-ngupat, zang zeng dalam bahasa Inggris. Terus saya mulai mikir, iki ngupatin siapa? Orang-orang tidak ada yang peduli. Namanya di Amerika. Itu pakai hijab ya? Iya, pakai hijab, dia besar gitu ya. Nah, terus saya akhirnya menoleh ke kiri. Oh iya, tak ada orang.
noleh ke kanan, tak ada orang juga. Terus saya, berarti ki wong ki ngarahin aku ki sing diarahi, dalam hati saya, berarti saya yang diarahi nih. Kan begitu. Langsung saya mendongak ke atas, lihat running text berwarna merah, stasiun terdekat ini 1 menit lagi. Langsung saya pelan-pelan kayak begini, pelan-pelan geser, pelan begitu, pelan sikit-sikit, pelan sikit-sikit, pelan sikit-sikit kayak gitu. Udah dekat pintu, begitu pintu terbuka, saya loncat, kemudian saya cepat-cepat jalan, karena kalau lari saya pasti panggil polisi. Dicurigai kalau lari di sana itu. Saya jalan cepat, cepat. Kemudian saya ambil lift, lalu saya ambil platform kereta api mana aja, nggak peduli, ngelihat jurusannya nggak dilihat. I didn't see the destination of that train. Just get in, loncat, udah sampai di dalam. Saya duduk lagi. 1 stasiun saya loncat lagi keluar. Pokoknya saya udah putar lift, tukar ini, tukar lift, muter ke sana, muter sini. Hanya dalam rangka takut diikutin orang tadi. Setelah Ibu ingat ucapannya itu sebetulnya apa? Menghina Islam atau apa ya? Hey you bastard! Kamu biadab ini. Saya bilang, tadinya saya mengira dia berbicara di telepon. Begitu saya lihat dengan seksama, loh, udah pakai telepon ya? Tak ada telepon di tangannya tuh. Berarti tengok, tak ada orang. Berarti aku nih kena nih. Dia tutup melangkah dekat. Saya pun mendekat ke pintu. Ya Allah, cepat. Saya loncat. Nah, sejak saat itu, begitu saya udah ngas-ngasan, saya baru sadar ini stasiun mana, daerah mana ini. Terus saya melihat rute, saya ambil kembali rute di mana lokasi daerah saya. Seperti itu. Saya ceritakan kepada teman dan keluarga di Indonesia, lalu mereka bilang, ya salahnya lah Mbak, tanya. Mbak Yu, saya cerita sama adik bungsu saya, kenapa sih pakai jebak gede-gede, keluar naik turun kendaraan umum, ketemu dengan orang umum, di mana orang pada benci Islam. Aduh, jadi gimana dong? Ya, pakai aja lah songkok, ciput atau apa kecil itu, terus pakai topi. Kenapa? Karena sejauh yang aku ketahui katanya, kalau pakai topi, apalagi pakai topi gaya Ratu Elizabeth, itu orang Amerika akan menghargai. Kenapa? Karena itu adalah ikon dari ratu yang mereka sayangi, yang hormati. Asal usulnya kan dari Inggris. Saya bilang, kenapa nggak dipakai psikologi itu? Sejak saat itulah saya pakai topi terus. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu sekarang. Nah, gitu ya. Jadi kalau pakai apa namanya ini jebaknya, nah lasernya di ujungnya nah begitu. Kemudian kalau lalu memakai dasi, saya kan orang panggung ya, entertainer, dan dulu saya di Indonesia melatih orang-orang untuk berolah vokal, penyanyi khususnya untuk saya spesialisnya napasan. Jadi mereka yang latih, Bun, kenapa sih beliau harus wajang? Gitu kan ya. Ya, kenapa ya? Saya bilang, karunia aja. Mungkin karena berlatih juga. Mau latihan sama Bunda, latih dong, latih. Ya, saya latih. Kalau untuk tim nasyid yang pernah berkunjung ke sanggar saya dulu, yang saya latih sempat adalah tim nasyid apa itu? Sebentar. Yang lagunya Tifo. Tashiru. Ya, tim nasyid Tashiru pernah berkunjung ke kota kami, Pekanbaru, dan sempat singgah ke sanggar lalu latihan sebentar. Nah itu, subhanallah. Itu ya sejarahnya. Sejarahnya ya karena saya merasa dengan memakai ini, saya lebih terjamin keamanannya. Atas izin Allah dapat ide ini dari
adik di Indonesia, saya pikir tidak ada salahnya. Katanya gini, karena dari jauh, kalau bahasa Jawanya, soko katuan, dari kejauhan, itu yang kelihatan mek topimu. Tapi kalau nggak dikasih apa di atas kepala, orang pasti lihat dengan kepalamu ada jilbabnya. Gitu. Terus saya, masuk akal. Sejak saat itulah saya memakai topi. Nah, gitu loh, Mas. Jadi berarti di Amerika sana itu yang katanya menerapkan hukum kasih, kemudian anti rasis, persamaan agama dan sebagainya, ternyata omong kosong aja ya Bunda ya? Ya, tidak seluruhnya omong kosong, cuman mungkin saya pas kena pengalaman Orang-orang yang gitu ya. Tapi dan secara itu umum gimana? Di ruang publik gitu loh. Terjadi ruang publik. Gitu. Ibarat kata secara umum tidak seperti itu ya? Maaf, gimana Mas? Secara umum orang Amerika memandang Islam tidak seperti itu kan? Itu mungkin hanya beberapa orang aja ya. Begini, kalau secara umum mereka memang memandang Islam itu hal yang curigai. Tetapi angka persentase yang lebih mau melihat kepada Islam itu lebih banyak daripada sebelumnya. Kemarin ada survei tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Bible, dan itu berubah terus. Itu ternyata yang memilih, mereka tidak lagi menghiraukan isi Bible, meskipun mereka bilang, I still keep that. Jadi, apakah Anda masih tetap mempunyai Bible di dalam rumah? Mereka bilang, ya. Kemudian, apakah Anda concern dengan isinya? Itu 63% tidak. 63%. Itu di salah satu stasiun televisi. Begitu saya lihat, saya kaget. Loh, saya kaget kenapa? Saya itu baru saja mentadabburi, meriset surah Yasin. Surah Yasin kan 36. Data di televisi keluar 63. Masya Allah. Kan itu berarti angka rotasi ya, dirotasi oleh Allah. Iya. Katanya di sana, di negara-negara Eropa ini, gereja itu hanya dipakai sebagai satu untuk tempat kelahiran, kemudian 2 menikah, dan ketiga adalah waktu meninggal. Apa betul itu? Kalau sehari-hari kebaktian sepi di sana. Memang ada beberapa gereja yang masih eksis, tapi ini sebahagian besar masyarakat sudah tidak mau ke gereja. Gitu. Ya itu memang urusan pribadi mereka ya, tapi memang itulah kenyataannya, dan gereja-gereja semakin banyak yang dijual. Kan biaya pemeliharanya kan tinggi. Kalau tidak ada jemaah yang mau datang, kemudian menyisihkan persepuluhan mereka untuk gereja, bagaimana gereja bisa merawat bangunannya, tetap menjaga air dan listriknya? Memang resiko kalau punya bangunan besar, resikonya ya biaya perawatannya pasti juga besar. Ini ya bisa berarti jemaatnya tambah berkurang. Sebetulnya mereka apa itu ya? Di KTP-nya saja beragama gitu, atau di KTP-nya nggak ada agamanya mungkin ya? Oh, di sini agama tidak menjadi hal yang harus dimaktubkan di dalam identitas diri warganya. Berbeda dengan di Indonesia. Oh gitu. Berarti mereka ini aneh. Berarti tidak sebetulnya mempercayai Kristen, tetapi mereka selalu memusuhi Islam. Apakah di sana mereka sekarang ini berlomba-lomba untuk mempelajari Islam itu? Saya lihat ada dibagi-bagi Al-Quran di jalan-jalan dan sebagainya, itu antusias mereka untuk belajar Islam bagaimana, Bunda? Nah, itu sebenarnya suatu reaksi balik, karena mereka itu seperti dari yang sangat terkenal, yang gigih sekali, saya pun salut ya atas kegigihannya, adalah dari Jehovah Witnesses, dari saksi Jehovah.
mau di stasiun, mau di dekat bus, mau di dekat apa itu, lokasi mall atau apa, atau terserba yang terkenal, restoran terkenal gitu ya, itu mereka setia hadir. Nah, di antaranya kadang-kadang ada yang mereka mempunyai pengetahuan yang mungkin sampai kepada informasi keislaman, itu menyebutkan nggak kayak Islam begini. Lalu saya datang itu di Fairfax, ada daerah namanya Fairfax, stasiun Vienna di kota Fairfax. Fairfax ini adalah suatu county. County itu kalau kita apa ya? Kota, kemudian Fairfax City. Ini kota yang terkenal di daerah sini. Saya bilang, memangnya situ tahu ya tentang Islam? Oh, everybody knows. Terus dalam hati saya, kenapa sih lo ngomong gitu? Kenapa harus akhirnya gue yang nanya depan lo? Nggak perlu keras-keras gitu. Saya bilang aja, sir, I'm right in front of you. I think you do not need to spend too much energy to yelling out. Saya pikir Anda nggak perlu harus teriak-teriak, wah gitu, karena saya itu persis depan Anda, gitu loh. Saya bilang, oh this okay, this is my style, nggak apa-apa, ini gaya gue. Dalam hati saya, ya sudahlah, mungkin memang dia jadikan apapun yang dia bicarakan supaya tersebar kayak gitu. Ada muatan kebencian terhadap Islam, tapi akhir-akhir ini yang dahsyatnya adalah sejak seorang bintang yang datang ke Bali, bintang Hollywood itu saya kaget ternyata juga dimuat di majalah People. Saya kan langganan majalah People selalu tiap. Jadi selebriti, dia ini bercerita bahwa ketika ia berkunjung ke Bali, kemudian ia menyendiri di suatu pulau Lombok. Di sana wanita ini yang stres akibat hubungannya dengan suaminya, perceraiannya, stres berat. Lalu saking stresnya sampai-sampai ia mungkin depresi. Tempatlah yang merawatnya. Dan penduduk itu, orang-orang Nusantara, merawatnya. Kata si artis, aku dirawatnya tanpa ia tahu aku siapa. Dan ia bahkan tidak menanyakan siapa namaku. Aku dirawatnya, diberi makan, diberi minum, dirawat. Sampai aku menjadi kuat. Lalu, aku berkata kepada Tuhan, inilah sisi Islam yang aku lihat. Lalu dia cerita di Hollywood bahwa Islam yang aku lihat adalah Islam yang tidak pernah memandang siapa Anda. Kalau Anda susah, Anda datang saja kepada orang Islam. Saya ulangi, kalau Anda susah, datang saja kepada orang Islam. If you feeling sad, not good, if you feeling stressed, just come to Muslim. They will help you out. Itu katanya. I had that experience. Kalau Anda susah, kalau Anda sedih, bahkan Anda dalam keadaan yang paling rendah sekalipun, pergilah ke orang Muslim. Minimal mereka akan izinkan Anda akan bersama keluarganya. Hal yang American people tidak akan mau ketika saat makan dihadiri oleh orang yang tidak dikenal. Jangankan saat makan, saat Anda bersantai pun, tiba-tiba ada orang tidak dikenal mengetuk pintu, Anda didamprak. Jangankan begitu, tetangga yang mengunjungi Anda, waktu Anda tahu dia tetangga sebelah Anda, datang ke rumah Anda, tidak pakai janjian, Anda akan disemprot. Tapi saya melihat Islam dalam sisi yang berbeda. Islam yang saya lihat adalah Islam yang menjadi tempat Anda untuk datang ketika Anda susah, ketika Anda kelaparan.
satu tempat yang Anda perlu carilah Muslim. Find the Muslim. Meet them. Talk with them. What is your problem? Dia bilang begitu. Mereka akan membantumu. Kalau dia tidak bisa, dia akan kontak kawan siapa yang bisa. Bagus. Itu kata Ya. artis selebriti. Gitu ya. Kalau tadi dikatakan Jadi gereja-gereja orang di sini ya. itu orang di sini lebih tidak percaya kepada selebriti. Tahu kenapa? Ya. Putus-putus sinyalnya, Bu. Karena ada karena ada pameo. Halo? Iya. Iya, tidak apa-apa. Iya, sudah oke. Ya, Ya, karena ada pameo. Ya, karena ada pameo bahwa politisi itu menurut orang Amerika, sebagian besar Amerika, mereka bilang, tahukah Anda kapan politisi itu berbohong? Ya, saya bilang, saya nggak ngerti ya. Saya tidak tahu politik. Saya pun tidak terjun politik. Saya tidak tahu politik Amerika dan saya pun tidak ingin terjun. Yaitu ketika mereka membuka mulutnya. Jadi saat dia mangap, saat itulah dia tidak bisa dipercaya. Hah, saya kaget. Itu pameo. When do you think you can't trust a politician here? Dia saya bilang, I don't know. I'm not interested in politics. And also, I'm a foreigner. I know the news, but I prefer to follow the science and invention around. Let me tell you, when the politician that we can't trust them, when they open their mouth, what? Artinya kalau bahasa Jawanya, saat dia mangap. Nah, ini akan ada hubungannya nih dengan mangapnya Fauzan. Nah gitu, nanti deh. Iya, menarik, Bu. Jadi kalau tadi dikatakan gereja-gereja mulai sepi ya, cuman dipakai untuk pernikahan dan kematian ya. Bagaimana masjid-masjid di sana, Bu? Apakah tambah ramai atau bagaimana? Pernikahannya juga begini nih, dalam tanda petik. Pernikahannya itu setelah bayinya lahir. Jadi sekaligus nikah, bayinya dibawa. Nah, itu loh. Bayinya. Jadi yang namanya nikah kalau di sini, saya ulang sekali lagi, kalau di sini yang namanya nikah, itu sambil bawa bayinya. Supaya bayinya juga diberkati, dibaptis. Nah, pernikahannya pun diberkati. Itu dia. Pasti Mas Edi tahu kan, di mana dalam Bible pernikahan yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Syariat pernikahan aja dia nggak punya kok. Kalau mau mendapatkan pemberkatan nikah di sini, orang itu kan uji coba. Itu sampai ada yang 15 tahun, 20 tahun, baru menikah. Lah, ya anaknya gede ya. Budak-budaknya itu udah besar lah. Nah, kalau ada yang menikah sambil bawa anak masih bayi, itu suatu hal yang menurut masyarakat di sini udah hebat banget. Kenapa? Berarti baru kumpulannya baru mungkin 3 tahun, 5 tahun langsung sudah menikah. Langsung sudah bawa bayi sambil berkati bayinya, pemberkatan pernikahannya. Malah ada ya si orang tuanya dengan pakaian yang panjang itu, lalu yang mendampingi itu anaknya sudah besar. Gitu. Ya begitulah wajah gereja di Amerika. Pertanyaannya, apa memang demikian pernikahan di dalam Bible? Ya tidaklah. Nikahlah dulu baru punya anak, kan gitu. Iya, harusnya seperti itu. Kalau ini ada yang bertanya ini, Bu. Ini ada yang bertanya, Bu. Ini ada yang bertanya, dia bilang
Operation Black Rose tentang proksi-proksi teroris kan sudah ditinggalkan pemerintah dan militernya. Alasan dana, operational framing, dan profit. Apakah masih rame Islamophobia di sana? Oh, sekarang semakin berkurang. Meskipun belum terlalu kondusif. Saya katakan makin berkurang. Kenapa? Karena itu tadi. Wah, luar biasa. Seluruh masjid di Amerika sini, saya ulang lagi ya. Seluruh masjid di Amerika sini itu membuka dirinya terhadap apa? Jamaah kalau datang boleh makan. Khususnya hari Jumat. Saya ulang sekali lagi, makan. Siapapun Anda datang, jadi ada yang memang dia butuh makanan, makan. Tiap Jumat itu makan. Kalau Ramadan, tiap hari siapapun boleh datang ambil makanan gratis. Jadi teman-teman, nah ini juga untuk di Masjid Indonesia, di Amerika itu, kayak masjid di Jakarta itu Jogokarian, di mana kursi itu saf kedua, saf pertama ada kursi kedua, artinya orang-orang tua yang tidak bisa duduk itu tidak didiskriminasi. Kalau pakai kursi belakang, nggak ada, terserah dia maunya depan, belakang, pakai kursi. Memangnya urusan Anda bahwa dia menjadi tua? Itu urusan Allah. Hebat. Di sini disediakan kursi. Bahkan orang non-muslim, nah yang non-muslim, yang nggak boleh di tengah-tengah, inilah saf. Itu barisan paling belakang ditutup dengan kursi yang panjang, di mana orang non-muslim boleh masuk di ruang sholat, duduk di situ. Saya ulang sekali lagi. Ini kadang-kadang kita di Indonesia, hal-hal ini terlalu, barangkali terlalu picik. Masuk, tentu harus melewati pengamanan, pintu, tidak membawa barang tajam, semua tidak ada. Semua benda-benda ditinggal. Ya, handphone semuanya ditinggal di keamanan. Nah gitu. Nah lalu dia masuk, tentu dengan pemeriksaan. Tidak ada pisau ini semua, tidak ada. Masuk, duduk di belakang saf laki-laki, di belakang saf perempuan. Tapi kalau harinya padat, mereka diminta untuk naik ke lantai atas, menonton orang sholat seperti apa. Kan ada anggapan, katanya orang muslim itu pakai kerudung besar, itu menyembunyikan senapan atau apa di belakangnya, kayak orang ISIS atau apalah itu kan. Nah, jadi dipersilakan, silakan nonton, lihat. Makin hilang. Bukan berarti mereka serta-merta jadi muslim. Tampaknya tidak. Tapi paling minimal ya mereka tidak lagi mencurigai. Itu sudah satu hal yang positif. Kita tidak bisa setiap ketemu orang non-muslim langsung, lo harus jadi muslim, lo harus jadi... Oh, tidak. Berdakwahlah Anda, nanti terserah Allah apakah orang itu takdirnya menjadi muslim atau bukan. Kita tidak tahu. Kalau memang takdirnya menjadi muslim, pasti akan ada saja jalan. Dan itu tidak selalu dari Anda. Sampaikan saja apa itu Al-Quran, apa itu Islam, itu saja. Soal nanti itu akan dia cerna atau tidak, subhanallah. Namun lebih dari itu saya rasa berteman baik saja. Itu yang penting, berteman baik sajalah dulu. Kemudian nanti kalau teman baik dia kan lihat, kok sholatnya gini-gini, kok pakai gini, nah itu saat kita menjelaskan, kan gitu. Baik, iya Bu. Terima kasih panjang lebar ini. Ini nggak ada yang masuk lagi ya. Kayaknya waktu kita sudah cukup lama ini Bu, sudah 2 jam lebih ya. Mungkin Ibu juga capek, juga saya juga mau istirahat ini. Di sini udah jam 12. Karena besok pagi kita akan aktivitas kembali bangun subuh pagi supaya tidak kesiangan. Jadi terima kasih waktunya banyak. Iya, ini ya barangkali pertanyaannya terakhir, barangkali Mas Edi ada pertanyaan terakhir. Pertanyaannya sudah nggak ada lagi nih Bu. Oh baik.
Pertama, Iya. saya melalui forum ini, saya ingin sekali lagi kembali menyampaikan salam hormat untuk Mas Fauzan dan teman-teman di sana. Saya sangat prihatin mengapa dari lidah panjenengan keluar ujaran-ujaran yang tidak sepantasnya, tidak selayaknya diucapkan oleh orang berpengetahuan. Saya juga sangat prihatin bagaimana mungkin ada orang-orang dengan budaya Indonesia lalu bisa mendukung orang yang dalam percakapannya terdiri dari ujaran-ujaran yang mengerikan. Dapatkah panjenengan hadirin semua dalam forum Mas Fauzan tersebut menerima orang yang bicaranya seperti itu kepada adik atau anak, bahkan panjenengan sendiri, sementara panjenengan menonton orang yang mengucapkan itu? Saya ingin memihak kepada seruan Yesus Kristus alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, peace be upon him, untuk setialah dalam ajaran kasih, cintailah sesama. Tidak ada tempat bagi satu iota pun rasa benci untuk sebuah cinta sejati. Saya ingin sekali berpesan, Rasulullah itu tidak pernah ngamuk-ngamuk. Tidak pernah. Dan ternyata tidak ada manusia di dunia yang berhasil memimpin manusia lainnya, seperti Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tetapi juga ketika berhadapan dengan masyarakat, bahkan kaum Yahudi. Jadi artinya teman-teman, memang sudah ada orang Yahudi, orang Nasrani di sekitar Baginda. Kalau ternyata teman-teman merasa jengkel ada orang yang menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hidup pun orang yang penghujat itu tetap menghujat, tetapi tegakkan marwah dengan akhlak. Gak usah dibantah, gak usah di ini. Triknya, saya waktu itu saya begini. Ini kan gerakan, ini kan kalau dalam choir, dalam paduan suara, anggota itu kan suruh begini. Jadi selama saya bicara dengan beliau dalam video, bisa dilihat, saya tuh sering begini. Maksud saya tuh gini. Gini kan. Iya, saya menyalurkan energi marah saya. Masya Allah. Habis dialog, tangan saya merah. Kenapa? Karena digini kan. Menahan kendali emosi ya Bu ya. Masya Allah. Saya manusia biasa. Manusia biasa. Iya. Tapi saya harus salurkan. Kemana rasa marah saya itu harus pergi. Benar Bu. Saya hampir mau bilang begini. Aduh, kalau sampai itu kurang ajar. Mau bilang gitu, tapi nggak jadi. Apalagi saat mereka mengatakan baginda kita. Masya Allah ya. Saya bentak waktu itu, terpaksa saya mohon maaf teman-teman kalau teman-teman bilang saya penyabar. Enggak, saya membentak Fauzan 2 kali. Satu kalinya waktu menceritakan baginda SAW, kedua kalinya bahkan Allah pun dihinakan. Saya bentak. Terpaksa. Masya Allah. Saya minta, Mas Fauzan, berhenti, stop it. Saya bilang gitu, stop that. Tapi, saya langsung sadar, oke, saya harus berhenti. Saya tahu di titik mana saya akan klimaks, di titik mana saya harus turun lagi. Karena saya dulu ini instruktur master ceremony dan public speaking. Kalau saya mengajarkan orang public speaking, tetapi saya tidak memakai apa yang saya ajarkan, berarti saya sama dengan Mas Zing Zeng. Itu Mas Zing Zeng, Mas Fauzan. Masalah. Ini ada yang masuk lagi nih, ada yang masuk lagi Bu, Egel Bu. Kita sapa dulu Bu. Zang. Beda sekali. Jomplang banget. Iya benar-benar. Ada yang masuk lagi nih Bu. Siap. Iya.
Assalamualaikum Mas Egel, ini siapa? Silakan. Waalaikumsalam Bang Edi Prayitno. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum Bunda Syair. Waalaikumsalam Mas Igel. Iya, Mas Bunda. Garuda. Mas Salam Garuda. Mas Garuda. Bang John, Assalamualaikum juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, kemarin saya telepon Bunda Syair ini Bang Edi. Setelah lihat video Paul Zong itu aku rekam 1 jam 18 menit. Mau aku reaction, tapi ya enggak apa-apa, di reaction dimanapun nanti semakin apa ya, itu membuktikan bahwasanya inilah cerminan. Kalau bilangnya beliau Bunda Syair bilang inilah cerminan produk Al-Quran versus produk Bible, seperti itu. Ya. Nah di sini yang ingin saya katakan, yang ingin saya sampaikan, saya acungi 4 jempol untuk Bunda Syair. Pakai gaya Amerika. Hooray! Iya Bunda. Saya ingin ucapkan di sini salut sekali untuk Bunda Syair ini, Masya Allah, Subhanallah, ya Allah. Kita manusia biasa, Bu. Mungkin kalau kita berhadapan-hadapan saat itu dengan Paul Zong, ketika saya berandai-andai jika yang sedang berada di situ itu ketika itu saya berhadapan dengan Paul Zong yang memaki-maki dengan teramat sangat apa ya, ajaran kasih, bahasa kasihnya keluar semua itu Bang Edi Prayitno. Saya sungguh sangat miris begitu loh. Tetapi beliau Bunda Syair ini satu kata pun tidak saya dengar yang membalas cacian makian dari Paul Zong ini, nggak ada sama sekali. Iya. Masya Allah, itu yang membuat saya salut betul itu. Iya. Untuk Bunda Syair, Masya Allah, ya Allah. Malah Bunda Syair yang menerapkan ajaran kasih dari Yesus itu. Nah, disitulah Sabar. makanya tadi ya seperti yang kemarin Bunda Syair bilang, inilah kalau mungkin dipublikasikan seandainya video ini di reaction, halayak ramai menilai, inilah cerminan produk Al-Quran versus produk Bible. Nah, bisa orang yang mempergunakan logika akal sehat jelas tahu itu. Hanya. Kecuali yang terdogma ya. Yang ingin saya katakan itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Syair ini sangat-sangat apa ya, memang sudah, wah ini kelasnya kelas, kalau sudah makomnya ini makom di atas rata-rata ini Bang Edi. Iya. Saya nggak nyangka loh Bunda Syair ya. ngadapin Bojang. Masya Allah, iya betul sekali ya Allah. Ya, Ini Allah saya jadi teringat. Allah menolong. Iya, iya Bunda. Saya jadi teringat itu ayat yang apa yang mengajarkan di dalam Islam itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmat, cara yang bijaksana, cara yang lemah lembut. Masya Allah, implementasi ayat ini saya temukan pada diri Bunda Syair, Masya Allah. Lanjut dulu, saya standby. Ya, surah Al-An'am 125 ya, Masya Allah. Masya Allah ya, sangat berguna dan sekaligus bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua dengan apa yang dikisahkan oleh kedua orang saudara-saudara kita yang berdomisili di Amerika Serikat ini ya. Walaupun mereka adalah para mu'alaf, namun cara mereka mengambil sikap serta berpandangan di dalam ajaran Islam sangat patut untuk kita contoh ya, karena mereka mampu menunjukkan bagaimana sikap seorang muslim yang baik ya, serta menunjukkan akhlak yang baik walaupun mereka berada di tengah-tengah mayoritas non muslim ya. Dan tentunya ini sangat baik bagi kita semuanya sebagai umat muslim, dan terkhususnya juga bagi para kristolog ya, untuk memetik suatu pelajaran dari apa yang beliau-beliau sampaikan tadi dalam hal
khususnya ketika kita melakukan diskusi ataupun debat dengan saudara-saudara dari non-muslim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kedua orang saudara kita ini tetap dibimbing oleh Allah SWT dan istiqamah di dalam ajaran Islam ya. Dan tentunya kita juga mendoakan mereka supaya diberikan kekuatan oleh Allah SWT baik lahir dan batin ya, untuk terus berjuang di luar negeri sana untuk ikut memberitakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.